Iya, siko-siko. Langsung kita mulai Pak. Iya. Daun salam, daun seledri. Cakep. Daun salam ganteng-ganteng dan cantik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petir bukan sembarang petir. Cakep. Petir menyambar rumah Pak Akbar. Cakep. Terima kasih yang sudah hadir. Perkenalkan kami dari tim Pokja 2 Kecamatan Sungai Bahar. Mantap. Perkenalkan saya Bayu Pranowo. Saya Angkar dari Garut. Kalau kata tidak perlu pakai salam, cukup di Garut kan. Dewan juri yang arif dan bijaksana, para peserta lomba, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Izinkanlah kami di sini berdiri membawakan sebuah tema tentang pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga. Bapak Ibu sekalian, peningkatan pendapatan itu kan erat kaitannya dengan kesejahteraan. Ada usaha, ada pendapatan. Bapak-bapak, ibu-ibu ingin usahanya meningkat? Ingin pendapatannya meningkat? Mau dong. Gimana ya tuh? Ada beberapa hal yang kita lakukan. Apa aja Sebelum kita mengembangkan sebuah usaha, agar usahanya berkembang, ada beberapa cara atau usaha yang dapat kita lakukan. Yang pertama, Usaha yang akan kita kembangkan harus memenuhi kebutuhan masyarakat. yang kedua, Usahanya diusahakan menghasilkan, kemudian berkelanjutan. nah yang nomor 3 apa Pak? Bahan baku yang kita gunakan mudah didapatkan, tentu dari lingkungan sekitar. Mantap. Yang kelima, 4 dulu dong. oh ya saya maaf, dikira habis 3 tuh 6. 4 dulu dong. Oh yang keempat, Nah selanjutnya, bahan-bahan olahan dasar untuk usaha tadi jangan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi supaya tidak merugikan konsumen. yang kelima, Yang kelima, kita juga harus memikirkan limbah dari bahan olahan dasar tadi. Jangan pula merusak lingkungan sekitar, jadi semuanya aman. Nah, UP2K ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi keluarga supaya nanti ibu-ibu bisa lebih berdaya lagi, dan tentunya nanti ibu-ibu bersama UP2K bisa bergabung menjadi kelompok pelaksana seperti itu. baik Bapak Ibu sekalian, di sini ada beberapa, kebetulan ini ada contoh bahan-bahan dasar olahan yang berasal dari perkebunan maupun dari peternakan. Apa itu Pak? Nah, yang pertama ini dari perkebunan. Ibu-ibu kenal ini Bu, ini namanya Bu. Mengkilatnya pisang tuh Pak. Oh iya, tiap malam dia elus-elus. Punya bakar kayak gitu kan? Iya, ada yang elus-elus seperti ini. Ah, ini pisang. Ini dari perkebunan. Pisang ini bisa kita olah, bisa menjadi molen, bisa menjadi keripik pisang, Tuh. dan berbagai macam jenis yang lain. Kemudian singkong, ini juga dapat kita buat menjadi olahan. Ada keripik singkong, ya banyak sekarang yang kita olah dari singkong. Kemudian berikutnya adalah dari ikan. Ikan ini juga banyak nanti manfaatnya kalau kita buat menjadi olahan. Di antaranya adalah ada ikan bakar, ikan asap, ya Pauji Pak. ya. Nah, jangan sampai ikan-ikan yang bisa nyeri, jadi salah nanti. Namanya ikan pauji. Ikan pauji. Nah, kemudian dari ayam bisa jadi sate, jadi soto, jadi bakso, ayam penyet, yang penyet-penyet itu Bu. Ya, ada juga ayam yang dipukul-pukul pakai marker sama ayam geprek. Nah, sekarang yang boleh canggih lagi yang dibungkus pakai tepung itu, yang dijual di tempat-tempat itu kan, yang ramai itu namanya apa Bu? Apa Bu? Ceker ya, bukan Kentucky. Ya, itu ayam kan Kentucky. Dan selain ini masih banyak lagi bahan-bahan olahan dasar lain yang dapat kita olah
menjadi makanan atau kuliner. Nah, ngomong-ngomong soal kuliner nih Pak, kita berdua ini kan memang dari dusun Pak ya. Tapi kita tuh pernah Pak, kita tuh makan ayam KFC itu pernah. Saya itu kalau ke KFC Pak, paling seneng makan ini, pesan ini, sate usus. Iya. Minumnya mari mas, ya kan. Tapi KFC dari dusun kita tuh jauh sekali Bapak Ibu. Paling-paling kalau mau makan KFC ayam goreng Kentucky itu belinya di KFC Gadungan yang dijual di pinggir jalan. Tapi kualitas pelayanannya jauh sama KFC original. Saya pernah itu pesan, Pak, beli paha ayamnya satu. Yang depan apa yang belakang? Bentar. Paha ayam yang depan apa yang belakang? Dikira ayam nih jalannya kayak gini ya? Dikira wayang kulit apa kayak gitu? Paha ayam itu yang kiri atau yang kanan, Pak? Nah, sekarang yang kanan apa yang kiri? Bentar. Ini emang ada bedanya apa kanan sama kiri? Ya sini saya bilangin, sampai saya tahu. Ya kanan dan kiri ada bedanya. Kalau kanan itu ada tulisan R. Dikira lampu sen nggak ada tulisan R segala Pak? Iya. Baik Bapak Ibu, kalau kita berbicara masalah makanan atau kuliner Indonesia, kita perlu bangga dengan makanan Indonesia. Mengapa demikian? Orang luar negeri saja Bu bangga dengan makanan kita. Siapa tuh Pak? Coba siapa? Spiderman kali ya? Siapa namanya? Bukan. Ayo siapa lagi? Siapa Bu? Presiden Amerika yang pernah ke Indonesia? Barack Obama. Barack Obamanya bangga Bu dengan makanan Indonesia. Beliau ketika tinggal di Indonesia pernah menikmati salah satu makanan Indonesia. Oh yang pidatonya kayak gini Pak, bakso, sate, tempe benar, tempe alright, ya kan? Ya. Lalu kita juga Pak, kalau ngomongin kuliner itu kan, kita kalau makan kan sering gitu biasanya nyangkut di gigi Pak. Ya betul. Apalagi terutama daging. Betul. Bapak Ibu sering nggak kalau lagi makan daging ada yang nyangkut di gigi? Yang dicari pakai lidah tuh ada kan? Tapi giliran dicari pakai jari hilang, ya kan? Nih kita cari pakai lidah nih ada nih. Tapi sekali cari pakai jari nggak ada. Kemana coba itu? Kemana Ibu? Kembali ke laptop. kembali ke UB2. Setelah kuliner atau masakan atau olahan atau produk yang sudah kita buat, kita belikan merek atau belikan label, kemudian tindakan langkah selanjutnya adalah pemasaran atau penjualan. Betul. Pemasaran atau penjualan itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Apa aja tuh Pak? Yang pertama, kita langsung jual sendiri dengan kita ke kios-kios atau warung-warung yang terdekat dengan lingkungan kita. Nah, Kan ada yang jualan sayur dan sebagainya, kita titipkan. Yang kedua, dengan getuk tular, artinya dari mulut ke mulut. Iya. Nah, mari ibu yang mau beli produk saya silahkan datang. Nah, jika usahanya sudah berkembang, dapat kita lakukan penjualannya melalui Alfamart, Indomart, Minimarket, bahkan dapat dilakukan dengan berbagai macam pameran. Dan sekarang yang lebih canggih lagi adalah dengan penjualan melalui online, yaitu dengan HP. Nah kalau gitu Pak, sebenarnya UP2 kan apa Pak? Kan ini Maman, dari tadi saya bicara panjang lebar dan dari tadi juga. Apa UP2 kan? UP2 kan itu segala kegiatan ekonomi yang usahanya dilakukan oleh keluarga, baik perorangan maupun kelompok. Macam itu. Nah, dan modalnya itu boleh dari sumber mereka atau dari sumber lain yang sifatnya sah dan tidak mengikat. Kalau seperti itu Pak, mari Bapak Ibu sekalian kita sama-sama semangat untuk menciptakan hasil karya, dan kita juga bertawakal supaya hal yang kita perbuat itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Iya. Ya,
Itu aja mungkin Pak yang dapat kita sampaikan. Demikianlah Presentasi yang kami sampaikan. Jalan-jalan ke Sungai Bahar. Jangan lupa membeli sepatu. Cakep. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum